ibadah anak kelas besar tanggal 21 Maret 2021 dengan tema Jaminan Keselamatan. Shalom adik-adik, apa kabarmu di rumah? Kakak percaya kalian pasti baik-baik. Demikian juga dengan kakak di sini bersama Kak Vichen dan Kak Mary. Nah, kita sudah memasuki bulan Maret, minggu ketiga adik-adik. Tema minggu ini adalah jaminan keselamatan. Passwordnya Jesus my Savior. Mari adik-adik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tanganmu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pada hari ini kami masih boleh memuji, menyembah Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan memberkati setiap pujian kami mau memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Mari adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita bahwa hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita akan menyembah Tuhan adik-adik. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau undang Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia yang menguasai hati kita. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Silakan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan dapat tumbuh di hati kami. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan bersama Kak Diana. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak senang sekali loh bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat, kakak sedang pegang apa? Ya betul, ini adalah kado. Buat siapa ya kado ini? Apakah adik-adik mau?
Ayo, siapa yang mau cung tangannya? Kakak juga mau. Kakak suka sekali jika kakak dikasih kado. Kenapa ya adik-adik? Setiap orang jika diberi kado pasti akan suka. Ya, karena kado itu gratis. Adik-adik tidak perlu membayarnya. Nah, adik-adik, kalau begitu, apakah adik-adik mau kado ini? Nah, adik-adik, coba adik-adik ingat-ingat ya, minggu kemarin firmannya tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang keselamatan, tentang bagaimana kita semua memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik ingat ya, bagaimana kita memperoleh keselamatan? Apakah dengan kita rajin ke gereja, maka kita diselamatkan? Atau jika kita rajin berbuat baik, maka kita diselamatkan? Atau kita memeluk suatu agama tertentu, misalnya kita memeluk agama Kristen, maka kita pasti diselamatkan. Nah, adik-adik, ternyata bukan itu yang membuat kita diselamatkan, tetapi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Jadi, kesimpulannya, keselamatan itu kita peroleh bukan dengan hasil usaha kita, tetapi itu semua karena pemberian. Sama seperti kado ini. Nah, adik-adik, kakak panggilkan Kak Anton ya. Ayo Kak Anton sini. Nah, Kak, kado ini untuk kakak. Silakan dibuka. Kasih. Hah? Keselamatan? Ya, itu adalah keselamatan. Oh, ada firman Tuhannya. Ayo Kak Anton bacakan. Ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Wow! Ya, selamat ya Kak Anton ya. Kamu sudah menerima keselamatan. Nah, adik-adik, keselamatan itu artinya hidup kekal. Nah, hidup kekal itu bisa kita rasakan di bumi dan di surga. Di bumi itu kita bisa berhubungan dengan Allah terus-menerus. Di surga ada kehidupan setelah meninggal, yaitu hidup bersama Bapa di surga. Bukan cuma itu saja loh adik-adik. Setelah Kak Anton menerima kado keselamatan, maka ia berubah statusnya. Kak Anton menjadi anak raja di atas segala raja. Gimana ekspresimu, Kak? Yeay! Nah, adik-adik, ada loh ayatnya di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi Kak Anton jangan bangga dulu ya. Ya, karena menjadi anak Allah itu bukan karena hasil usahamu, tetapi kasih karunia Tuhan. Oke Kak Anton boleh duduk sekarang. Adik-adik, ini adalah gambar apa ya? Ini gambar seorang anak dan orang tuanya adik-adik. Jika suatu saat anaknya ini membuat kesalahan kepada bapaknya, apakah dia tidak lagi menjadi anak dari bapak ini? Oh, tidak begitu adik-adik. Anak ini akan tetap menjadi anak dari bapak ini, walaupun anak ini melakukan kesalahan.
statusnya tidak pernah berubah. Nah, seperti itu juga hubungan kita dengan Bapa di surga. Bila kita melakukan kesalahan atau dosa, status anak Allah tidak berubah adik-adik. Tetapi hubungan kita dengan Allah yang menjadi rusak. Kenapa rusak? Karena kalau kita setelah berdosa, kita kan suka takut tuh ketemu sama Tuhan. Takut berdoa, takut nanti Tuhan akan marah. Akibatnya, kita kan menjadi jauh dari Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, gimana ya? Nah, adik-adik, akui ya dosa-dosamu dan kembali dekat dengan Tuhan lagi. Nah, kita kan sudah jadi anak Allah. Anak Allah itu kalau sudah berbuat dosa, malu nggak? Malu dong. Kita kan anak Allah. Jadi, sebagai anak Allah, kita hidupnya harus kudus, sama seperti Roh Kudus, yang artinya bersih, tidak ada dosa dan cacat. Bisa nggak ya adik-adik? Ya bisa. Adik-adik harus membiasakan diri untuk tidak melawan orang tua. Biasakan untuk tidak berkata kotor atau melakukan dosa lainnya. Roh Kudus pasti yang akan memampukan adik-adik semua. Nah, adik-adik, sampai di sini adik-adik masih ragu tidak ya? Kalau adik-adik sudah menerima keselamatan. Kalau kakak yang ngomong, pasti adik-adik masih belum 100% yakin. Makanya, kakak mau yakinkan adik-adik bahwa Tuhan sendiri yang ngomong. Coba adik-adik buka Alkitabmu di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Kakak bacakan ya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada lagi loh adik-adik. Coba adik-adik buka di Yohanes 6 ayat 37. Mundur lagi. Yohanes 6. Ya, ketemu? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya! Dia tidak akan membuang kita adik-adik. Dia menerima kita. Allah membela kita. Nah adik-adik, ada yang tahu apakah ini? Ya, ini adalah materai. Materai ini digunakan untuk apa ya? Materai ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu sah. Sah itu artinya legal. Legal itu diakui oleh hukum dan negara dan siapapun juga. Nah, tadi keselamatan itu menjadi anak Allah, itu sah nggak ya? Atau main-main? Tentu saja itu sah. Tapi kalau sah, materainya mana ya adik-adik? Apakah kita harus beli materai yang seperti ini? Oh tidak adik-adik, kita tidak perlu membeli materai di kantor pos atau di toko apapun. Karena materainya adalah materai Roh Kudus. Adik-adik bingung mungkin ya, apa sih materai Roh Kudus itu? Kita baca yuk Alkitab kita di Efesus 1 ayat 13. Kakak bacakan ya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga
ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Betul kan adik-adik? Jadi, setelah kita menerima keselamatan, kita langsung dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, bagaimana ya jika materainya tadi itu lepas? Adik-adik jangan khawatir, materai Roh Kudus tidak akan pernah lepas. Dia akan tetap tinggal di hati kita. Roh Kudus yang akan menghibur, menuntun, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya karya Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah diberikan keselamatan sebagai hadiah. Terus, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Adik-adik, mari ya kita datang kepada Allah. Adik-adik, jangan pernah ragu untuk berdoa dan datang kepadanya, karena Allah itu Allah yang luar biasa. Mari adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan rela mati di kayu salib untuk mempersiapkan keselamatan bagi kami semua. Juga Tuhan yang sudah mengirimkan Roh Kudus menjadi penghibur bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ingat ya, untuk terus berdoa kepada Tuhan dan bersyukur. Karena apa? Ya, karena Allah telah menyelamatkan hidup adik-adik secara cuma-cuma dari Allah. Gak sampai di situ juga, Allah telah mengirimkan Roh Kudus yang selalu ada di hati adik-adik. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada di Yohanes 6 ayat 37. Bunyinya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Wow, hebat sekali ya Allah itu. Yuk kita baca sekali lagi. Allah berkata di Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yeay, adik-adik. Kakak bersyukur sekali. Adik-adik dan kakak sudah menerima keselamatan. Dan tidak terasa firman kita selesai sampai di sini ya. Mari adik-adik tetap semangat ya. Mari adik-adik angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.